karena kemarin di Inmen kita masih masuk level 4, tapi kemarin sudah kita koordinasi masalah data biar sinkron semua. Soalnya Solo ini udah turun banget ya, minggu-minggu depan SE-nya kita longgarin lagi lah. Ini kasihan kalau masih apa-apa dibatasi. Ini kita sudah mulai aman dan terkendali. Update sinkronisasi datanya gimana? Update sinkronisasi udah kemarin udah. Nanti minggu depan baru kelihatan lagi kita ada di level apa. Bagus. Perlu dicontoh nih, Wali Kota Solo nih. Masih muda tapi tegas. Ya mudah-mudahan tidak jauh-jauh. Kalau saya berharap sih, mestinya lebih tegas dari bapaknya. Ya, kalau sama kan apa bedanya anak dan bapak? Kalau Pak Jokowi mungkin masih sangat hati-hati, anaknya harus lebih tegas, lebih smart. Itu harus begitu, jangan lebih kendor gitu ya. Ya Mas Gibran ya, saya salut, apresiasi ketegasan Anda. Bagus dan teruskan, jangan pandang bulu sepanjang itu memang aturannya begitu ya harus diterapkan. Hatta yang datang nanti Puan Maharani sekalipun, atau petinggi DPD sekalipun kalau melanggar aturan ya harus kena sanksi. Jika itu terus dipertahankan, diperbaiki, maka Anda layak untuk menjadi pemimpin masa depan di Republik ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Gibran Rakabuming Raka dan juga wakilnya Teguh Prakosa sejak yang bersangkutan dilantik pada bulan Februari 2021 langsung tancap gas. Selain gebrekannya yang membuat kagum banyak tokoh, Gibran ini memang dipandang role model pemimpin yang mau merangkak dari bawah untuk sekelas anak presiden, guys. Tidak dapat dipungkiri, itu barangkali yang menjadi salah satu kekuatannya. Hanya Gibran yang berani tanggapi Puan soal sosmed yang sedang hangat dipermasalahkan. Pemimpin menurut saya itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed, kata Puan Maharani. Dan katanya lagi, pemimpin yang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang mendukung ada di lapangan. Puan Maharani menyampaikan hal itu ketika menyindir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu. Dan kemudian menjadi heboh. Pasalnya Ganjar dalam kesempatan itu juga tak diundang di acara konsolidasi menjelang pemilu 2024. Ya lucu memang, tuan rumah justru tak diundang. Jika melihat dari tata bahasa dan kalimatnya memang terlihat rasa kesal, dongkol, iri, campur aduk menjadi satu. Dan perlu digarisbawahi, soal sosial media rasanya sudah tidak relevan lagi ya jika dipermasalahkan. Orang bodoh juga paham. Kalau sekarang ini zaman digital, soal di lapangan itu kan hanya penegas alibi mencari pembenaran. Dan yang bikin tertawa lebar, si Puan ini mempersoalkan sosial media, tapi belakangan ini disinyalir beredar di WhatsApp ajakan untuk bergabung Halo Puan di semua media sosialnya, yang konon digalang relawan Puan. Sungguh paradoks. Dan pemirsa yang budiman bisa menonton info valid itu di acara Helmi Yahya Bicara YouTube yang bintang tamunya Bung Burhanuddin Muhtadi, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Tentu saja saya mempercaya info yang disampaikan oleh Bung Burhanuddin, yang beliau saat menyatakannya saja sampai senyum-senyum geli gitu ya. Wajar lah, emang lucu kok. Puan ini jadi mirip anak ABG yang ini sama temannya yang sedang digandrungi banyak orang. Begitulah kira-kira analogi sederhananya. Soal sosial media, ini sebetulnya kebacut jika sampai dipersoalkan. Sebab sudah menjadi sebuah kebutuhan. Terlebih di zaman sekarang, kita pasti ingat ya pemilihan presiden di Amerika. Bagaimana seorang Donald Trump begitu cerdik memanfaatkan isu atau tren untuk menggalang suara, mengambang. Tinggal melihat algoritma sosial media. Dan masih banyak sekali contohnya dan rasanya seorang pemimpin daerah yang justru harus punya agar setiap masalah yang terjadi cepat ditangani. Sebagai warga Jawa Tengah, saya melihat itu dari diri Ganjar Pranowo. Baik akun Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube benar-benar dimanfaatkan untuk interaksi secara positif. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu Mas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi menanggapinya di depan awak media. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, kerja dengan turun langsung di lapangan dan melalui medsos itu harus seimbang. Hal itu disampaikan Gibran menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Terkait media sosial diperlukan tapi harusnya nyata kerja di lapangan. Di lapangan penting, sosmed ya penting, dua-duanya harus seimbang, kata Gibran. Gibran Rakabuming Raka sudah barang tentu sangat paham tentang media sosial.
Sebab usahanya juga dulu benar-benar memanfaatkan media sosial. Maka tak salah justru dia menganjurkan pegawai di Pemkot Solo untuk tidak meninggalkan sosmed. Sebab itu salah satu cara untuk dekat dengan rakyat, berkaitan dengan pelayanan dan juga keluhan agar lekas ditangani. Saya kira hanya Gibran deh yang berani mengcounter attack seorang puan yang belakangan justru ada halo puan itu. Saya sedang tidak menyanjung Gibran ya, tapi apa yang disampaikannya itu benar adanya. Justru ini hematku, refleksi pemimpin masa kini yang paham kebutuhan zaman, smart, cermat, tanggap, dan melek teknologi terkini. Selalu update atau isu dan juga tren yang sedang seksi. Bukan malah sebaliknya, mengkebiri orang-orang atau pemimpin yang kreatif dan inovatif hanya karena faktor iri, dengki, dan keki. Negara Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang smart. Sudah tak butuh lagi mesin tua atau pemimpin yang memegang erat sikap feodal, yang punya mental hanya mengandalkan kekuatan dan keturunan terah ini terah itu. Era dinasti sudah basi, apalagi kualitas generasinya nihil, hanya pandai jual tampang saja. Digilas zaman dan negara lain jika hanya terus kangen masa lalu. Sudahlah saatnya menatap masa depan bersama para pemimpin muda yang cakap, tapi memiliki adab dan akhlak yang membumi.